Oke, selamat ketemu lagi ya. Jumpa lagi pada video pertemuan keempat ya. Di sini pada video pertemuan keempat ya, saya akan bahas tentang bagaimana cara merakit PC ya. Jadi di pertemuan keempat ini akan membahas tentang bagaimana cara merakit PC. Ya. Nanti di sini akan saya demokan ya, mungkin demokan, putarkan film untuk rakit PC, dan mungkin ada simulasinya ya, simulasi yang mungkin nanti Anda bisa coba ya, Anda coba simulasi merakit PC ya, itu simulasinya dalam bentuk flash ya. Nanti saya kopikan saja ya, jadi nanti Anda bisa coba. Ini misalkan contohnya ini ya, nah, simulasinya seperti ini nanti. Nah ini, jadi untuk simulasinya seperti ini ya. Ini contoh simulasinya, misalkan power supply. Nah ini, jadi nanti ini melepas power supply, kemudian memasang ya, ini misalkan masang mainboard. Nah ini nanti prosesornya dilepas. Nah ini nanti Anda bisa coba ya, sini memori instruksinya ada di sini ya, nanti ya bisa Anda coba ini ya. Tapi sebelum masuk ke itu ya, ini nanti saya akan jelaskan dulu di sini ya. Oke, jadi nanti di sini tujuannya adalah merakit komputer dan memasang komponen internal komputer. Jadi merakit komputer ya, merakit komputer, memasang komponen internal komputer ya, merakit komputer ya. Ini merakit komputer ya. Nih. Nah, yang pertama adalah cara membuka casing ya, dan memasang power supply atau catu dayanya ya. Ini, buka casing dan catu daya. Jadi pada saat buka casing ini tentunya persiapkan ruang kerja yang lebih leluasa ya, lebih luas ya. Ya meja, mejanya bisa meja plastik atau yang dari kayu ya. Ya sebisa mungkin jangan yang mejanya berbahan dari ini besi ya, karena dia pengantar listrik ya itu. Kemudian ada beberapa metode untuk membuka casing ya. Nah, buka casing itu ada metodenya, ada yang mudah, ada yang susah, ada yang modelnya menggunakan hanya santai itu apa, tapi ada yang murbautnya. Nah, itu. Dan tentunya dipelajari dulu ya cara buka casingnya, kemudian cara menutupnya, bila perlu dibaca ya, dibaca di di buku manualnya ya, tunjuknya di buku manualnya itu, di buku manualnya. Kemudian ada juga bisa konsultasikan dengan ini dokumentasinya ya, dokumentasinya. Jadi dokumentasinya bisa juga dikonsultasikan di sini ya. Kemudian memasang ini catu dayanya ya, memasang catu dayanya catu daya. Jadi misalkan di casing ya, di yang modern ya, casing yang modern ini mencakup beberapa macam ya, ini catu dayanya. Kemudian di sini juga mestinya juga dikonsultasikan juga ya. Ya bukan maksudnya konsultasi ini ya, maksudnya membaca ya, membaca manual booknya. Karena di dalam manualnya itu ada beberapa petunjuknya ya, petunjuknya cara bukanya ya. Tapi biasanya sih sekarang itu jarang sekali ya menyediakan
buku manual ya, buku manual casing ataupun buku manual mainboard itu jarang sekali ya. Sekarang modelnya online semua ya. Kemudian kemudian pasang skrupnya, ya ini langkah-langkahnya ya. Kemudian pastikan semua skrup ini sudah terpasang dengan benar ya. Kemudian gunakan kabel tis ya untuk mengamankan semua kabel ini yang keluar supaya rapi ya. Jadi di kabel tis ya ini dalamnya. Tapi tidak terlalu kencang ya, hanya untuk merapikan saja. Nah, ini contoh area kerjanya seperti ini ya. Kemudian ini adalah komputer yang build up ya. Komputer yang build up di sini cara buka dan memasang atau menambah komponennya itu perlu diperhatikan juga di sini. Menambah komponennya, kemudian cara memasang. Ini untuk yang casing yang biasa ya. Nah, kemudian merakit mainboard ini. Jadi memasang mainboard. Ya, sekarang itu komputer zaman sekarang itu kalau kita ngerakit itu yang dirakit apa sih? Ya. Kalau zaman dulu mungkin masang ada VGA card, ada LAN card, ada sound card ya. Itu. Kemudian ngatur ini apa namanya dipsheetnya, ini prosesornya berapa, kita atur jumpernya ya. Itu. Jadi zaman dulu itu ngerakit komputer itu tidak sembarangan ya. Jadi semua orang umum itu jarang sekali bisa merakit komputer ya. Saya dulu itu merakit komputer mulai komputer 386 ya, komputer 386 286 tidak ada ya. Ya pernah sih tapi tidak pernah merakit. Tapi yang mulai merakit adalah saya 386 dulu, 386. Jadi merakit itu kita harus ngatur jumpernya. Di mainboard itu ada jumpernya. Mau kita pasang prosesor berapa, jumpernya kita atur di situ. Ya, jumpernya kita atur. Clocknya, FSB-nya berapa, clocknya berapa, dikalikan supaya menghasilkan sejumlah prosesor yang akan kita pasang itu. Misalkan prosesornya Pentium 3486. Nah, itu. Karena zaman dulu itu mainboardnya itu bisa di-upgrade. 386, kemudian di-upgrade jadi 486, bisa di-upgrade menjadi 586. Nah, udah mentok 586. Kemudian nanti habis itu mainboard ganti lagi Pentium, misalkan waktu itu Pentium 75, nah, kemudian Pentium 100, Pentium 133, Pentium 150, kemudian Pentium 200, kemudian Pentium 233. Pentium 233 itu udah mentok. Habis itu muncul Pentium MMX, ya, Intel MMX ya, prosesornya itu. Kemudian habis itu baru muncul generasi, muncul Pentium, ada Pentium Celeron ya, kemudian ada Pentium 1, nah, kemudian Pentium 2. Nah, yang paling agak panjang adalah Pentium 3 ya. Pentium 3 itu generasinya banyak, Pentium 3 mulai 233, Pentium 3 300, Pentium 3 500, Pentium 3 600 ya itu. Habis itu sudah berhenti, langsung muncul ada core to dual core lah, muncul itu. Nah, habis itu baru perjalanannya masuk ke yang Core i ya. Core i3 ya, Core i3 generasi yang pertama. Nah, itu. Ya, gitu. Nah, ini pemasangannya seperti itu. Jadi pada saat masang ya itu yang kita perlu pasang adalah sekarang itu adalah ini. Pasang CPU, heatsinknya dan unit kipasnya. Ya, memori ya. Sekarang lebih mudah masangnya dan tidak perlu ngatur switch-nya karena sudah plug and play ya. Plug and play. Kalau dulu plug and pray ya. Pasang dan berdoa karena belum tentu bisa langsung nyala ya. Jadi ini pasang CPU dan unit pendinginnya.
kemudian pasang mainboardnya. Sebelum mainboard ini ditempatkan ke wadahnya, jadi pasang semua. Sebenarnya misalnya masangnya di luar ya. Ini. Kemudian CPU dan mainboard ini sangat sensitif terhadap ESD ya, jadi hati-hati. Biasanya kita gunakan gelang anti statik ya. Kemudian gunakan tanda pada CPU mainboard untuk menyelaraskan dan menginstal CPU yang benar. Jadi kalau ini tandanya mana ya? Tandanya sini, oh berarti sikunya di sebelah sini. Jadi pada saat pasang prosesornya itu harus diperhatikan. Terutama kalau yang prosesornya PGA ya, PGA. Kalau LGA sih tidak ada masalah, tidak mungkin risiko ada patah atau apa, karena bentuknya LAN. Kalau yang PGA itu prosesornya bentuknya pin ya, jadi ada pinnya. Kemudian sebelum dipasang unit pendinginnya, ini di bagian sini dipasang thermal ya, penghantar panas ya ini. Jadi baru setelah itu baru dipasang pendinginnya, pasang kipasnya ya. Nah ini langkahnya adalah ini langkah yang pertama, dipasang prosesornya, ini langkah pertama. Langkah kedua adalah pasang thermalnya di sini ya, pasang thermalnya, ini langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga adalah pasang heatsinknya di sini, pasang heatsinknya, ini langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat adalah memasang power dari kipas heatsinknya, ini langkah yang keempat ya. Ini jadi prosesnya adalah seperti ini, pasang ya. Kemudian install memori. Nah, install memori, ini memori dapat diinstal pada mainboard sebelum dipasang pada casing ya. Jadi bisa dipasang di dalam. Jadi masangnya harus benar ya. Nanti saya tunjukkan videonya ya. Memori ini dipasang di mainboard ya. Ini. Kemudian memori ini juga sangat sensitif ya terhadap ESD. Jadi perlu hati-hati juga ya. Kemudian gunakan dokumentasi yang disediakan di mainboard atau buku manualnya ya. Manualnya yang dipasang di mainboard untuk informasi tentang memorinya. Memorinya jenisnya apa ya. Bisa dipasang maksimal berapa. Nah, itu. Kemudian kapasitasnya berapa. Nah, itu. Ini perlu dibaca dulu di mainboard, di buku panduannya ya. Kalau di hardware itu ada buku panduannya, tapi kalau di software itu ada file namanya readme ya, readme. Tapi kadang juga diabaikan ya, tulisannya readme, baca saya, readme.txt ya, itu kadang diabaikan. Tapi itu akan dibaca pada saat kita menemui masalah, baru dibaca. Tapi kalau enggak ya sudah langsung biasanya install, apalagi kalau proses install ya. Itu install pokoknya install next yes oke lah gitu toh ya. Ya. Kemudian memasang mainboard. Nah ini, jadi ketika semuanya itu sudah dipasang semua, baru mainboard ini dipasang di ini casingnya. Tapi sebelum dipasang di casingnya itu dipasang penyangga plastik supaya papan mainboardnya itu tidak bersentuhan langsung dengan casingnya ya gitu. Kemudian setelah itu pasang input outputnya di bagian belakangnya ya, bagian belakangnya. Nah ini pas proses masang memorinya ya, memori. Kemudian di sini, dan di sini ada plate-nya ya, plate-nya ini adalah bawaannya dari mainboard. Jadi pada saat kita beli mainboard ini sudah ada bawaannya ini, dan ini dipasang di casing di bagian sini, dipasang sini ya, ini. Kemudian ini karena ini pas ya, dudukannya ini pas sesuai dengan posisinya dari mainboardnya ini ya, jadi ini. Kemudian memasang internal drive. Nah ini internal drive ini berarti bisa CD-ROM, bisa hard disk, bisa floppy drive. Nah, itu. Floppy drive mungkin sekarang sudah jarang ya, tidak ada. Nah, jadi dipasang di dalam rongga-rongga di sini. Kemudian juga perlu dikencangkan kanan kiri. Tapi ada juga yang modelnya
tidak dikencangkan gini, tapi modelnya pakai kayak selorokan itu ya. Jadi drive-nya dipasang di bracketnya, kemudian diseloroki itu. Ada yang modelnya seperti itu. Biasanya itu yang komputer-komputer build up, atau yang bukan build up pun juga ada ya, sudah menggunakan itu ya. Dan kemudian dipasang ya, disesuaikan dengan ukuran drive-nya. Kalau misalkan 5,25 ya pasang, atau yang 3,5 ya pasang 3,5 ya. Kemudian sisakan ruang antar drive-nya. Jadi kalau masang itu jangan sampai rapet gini ya, jadi ada rongganya supaya panasnya dari hard disk ini bisa terbuang ya, bisa ada pendinginnya, karena plat yang ada di atasnya itu merupakan plat untuk mendinginkan, untuk membuang panasnya, sehingga membuang panasnya ke atas ya. Jadi diharapkan ini menghadapnya adalah ke atas ya, ini, atau menyamping ya. Kalau di komputer yang desktop itu biasanya menyamping ya. Nah ini, jadi plat logamnya ini harus menghadap ke atas ya. Jadi untuk memungkinkan pembuangan panasnya. Kemudian pasang drive-nya, ini biasanya di rongga ini 5/4 ya, ini drive-nya. Kemudian drive juga ada yang dipasang dari depan ya, di bagian depan ada juga ya. Nah ini cara pasang. Jadi ini rongganya, di sini ada rongganya, ada space kosongnya, supaya tidak panasnya bisa terurai di sini ya. Dan bila perlu di sebelah depannya sini pasang apa namanya, dipasang kipas, nah itu ya. Kemudian ini CD-ROM dia masang dari depan ya. Floppy drive juga masangnya dari depan ya. Itu jangan masangnya dari dalam ya, karena ini tidak bisa masuk. Dan ini sudah pas sesuai dengan ukurannya. Kemudian pemasangan kartu-kartu ya. Di sini misalkan kartu adaptor, misalkan untuk VGA ya. Ini VGA ya, Ethernet ya. Ethernet untuk yang nirkabel ya, yang wireless ya. Kemudian sound card ya, TV tuner ya. Kemudian apalagi ini untuk card recording ya, port eksternal misalkan USB, kemudian firewire, Thunderbolt. Nah ini bisa dipasang juga, tapi disesuaikan dengan letaknya ya. Jadi ada TV tuner. Kalau sekarang kan sudah pakainya YouTube, kalau zaman dulu pakainya TV tuner ya. Jadi bisa nonton TV lewat komputer ya, kelihatannya keren gitu ya. Jadi masanya bisa gitu. Kemudian VGA sekarang sudah biasanya memorinya besar dan lebih dari satu ya. Kalau ini contoh yang digambar ini ada 2 ya. Saya pernah masang yang 5 ya ini. Jadi ada 5 di sini. Jadi ada HDMI-nya, ada VGA, ada DVI-nya ya, itu. Jadi banyak sekali. VGA-nya HDMI-nya mungkin ada 3 tuh, HDMI ya. Jadi monitornya bisa banyak itu ya. Jadi bisa multi monitor. Kalau laptop kan paling hanya 1 ya, berarti 2. Layar laptopnya sama layar tambahannya ya. Kemudian pemasangannya juga kartu-kartunya disesuaikan ya. Ada yang PCI, PCIe ya ini. Kemudian pemasangan NIC kabel ini umumnya menggunakan ekspansi PCI atau PCIe atau konektor USB ya. Kemudian kita cari slot yang kosong ya. Kemudian pemasangan VGA ini umumnya menggunakan PCI atau AGB atau PCI untuk VGA. Dan banyak VGA ini yang memerlukan satu daya eksternal. Jadi biasanya VGA yang speknya besar itu dia membutuhkan satu daya eksternal. Biasanya di mainboardnya sudah support ya, sudah mendukung di power supply-nya. Kemudian ada juga pendinginnya juga ini kayak contoh ini yang VGA yang
Ini GT740 ya. Anda mungkin pernah atau punya ya, terutama yang untuk spek grafis ya. Biasanya spek grafis atau dipakai untuk spek game, nah itu VGA-nya yang bagus supaya resolusinya juga bagus. Nah, ini contoh-contohnya kartunya ya. Ya, karena kita sifatnya online ya, saya hanya bisanya menunjukkan gambar-gambar gini aja ya. Kalau offline Anda bisa megang, melihat dan mempraktekkan memasang ya, gitu. Jadi ada mic, ada video adapter card ya, ada wireless ya. Kemudian dipasang disesuaikan dengan jenisnya ya. Jadi jangan dipasang di beda jenisnya, tidak bisa. Kalau masuk bisa, cuman nanti takutnya rusak ya. Jadi harus sesuai ini pasang. Kemudian ini yang PCIe ya, ini yang PCI, yang ini AGB ya, ini AGB yang bawah ini ya. Kemudian setelah semuanya itu selesai, baru kita menghubungkan powernya ya, satu dayanya ke mainboard. Ini memasang satu dayanya ke mainboard ya, pasang. Dan di konektor ke mainboard ini ada 20 pin ataupun 24 pin ya. Ada 20 pin atau 24 pin ya di mainboardnya. Ya, ini harus disesuaikan ya. Ini 20 pin sama 24 pin. Kemudian mainboard juga menyampaikan komputer ini ya, komponen ke catu dayanya. Dan bila perlu di sini adalah melihat juga ya dokumentasi untuk catu daya untuk memastikan kapabilitas satu dayanya itu dan konektor mainboardnya. Jadi jangan sampai kita masang itu konektornya kurang atau konektornya salah jenisnya ya. Karena kebanyakan sekarang itu sudah ada yang menggunakan SATA ya, powernya SATA. Sementara yang zaman dulu masih menggunakan yang jenis yang 4 pin molek gitu ya. Jadi ini. Kemudian mainboard modern ini membutuhkan konektor daya untuk pengoperasian. Jadi mainboard yang sekarang ya itu tidak hanya cukup di sini saja, tapi ada lagi tambahan 4 pin ya, auxiliary ya. Ada power lagi pasang namanya auxiliary. Itu kalau mau masang berarti catu dayanya ya harus disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan itu. Ya. Ini kemudian dipasang ke bawah, sejajarkan. Ini kalau kepasang kebalik tidak mungkin ya, karena memang posisi konstruksinya lubangnya dengan kartu portnya itu sudah didesain khusus ya. Jadi kebalik itu tidak mungkin. Ya, kebalik itu tidak mungkin. Ya. Kemudian menghubungkan daya ke drive internalnya atau kipasnya. Jadi ada beberapa drive ya, menerima konektor untuk beberapa daya yang berbeda ya. Contohnya di sini ya, 4 pin molek, ada 15 pin SATA. Ini yang biasanya dipakai untuk drive. Ya. Ini pemasangannya juga harus di posisi dipaskan ya. Nah ini cara masangnya. Ini dudukannya ini dengan yang ini harus sama. Tidak mungkin bisa kebalik ya. Kemudian ini untuk yang power untuk SATA ya. Kemudian ini, nah ini yang power tambahan untuk yang komputer-komputer yang sekarang ya, tambahan. Jadi ada 4 pin di sini ya, ada 4 pin yang tambahan. Kemudian ini jenis untuk memasang ke ke ini hard disk CD-ROM ya. Ini ini molek ya. Ada 4 kabel, merah, hitam, kuning. Jadi merah itu 5 volt, hitam itu ground, kuning itu 12 volt ya. Ini juga sama. Ini untuk floppy drive ya. Ya, pemasangannya. Kemudian ini
untuk kipas ya, ini kipas yang belakang ya, exhaustnya kipas yang belakang. Jadi dia di sini ada warnanya, ada yang untuk apa 5 volt sama 12 volt ya. Ini untuk mengatur, tujuannya ada di sini ada 5 volt, ada 12 volt untuk mengatur kecepatan kipasnya. Jadi pada saat suhunya temperaturnya normal, maka kipasnya kecepatannya rendah. Pada saat dia suhu panas, maka dia langsung bisa kecepatannya bisa tinggi. Ya, di sini ada warnanya ya. 12 volt, ada yang warna hijau di sini. Ini kalau kabelnya ada 4 gini, ini dia bisa mengatur RPM-nya. RPM ini bisa dilihat di BIOS-nya. Jadi pada saat Anda masuk tekan BIOS-nya, di situ nanti ada RPM kipasnya. Itu. Kalau pengen membuktikan ya pada saat nyala gitu, kemudian kipasnya ditahan. Nanti RPM-nya akan berhenti 0. Kemudian suhu prosesornya akan naik. Kemudian setelah itu naik sampai 80 derajat, 85, 90, baru kipasnya lepas. Nanti begitu kipasnya dilepas, itu nanti putarannya akan tinggi. Jadi RPM-nya akan maksimal. Tapi nanti pada suhu tertentu, setelah dingin, maka dia akan turun. Ya, RPM-nya akan turun normal. Ya. Kalau di komputer-komputer yang build up, itu kipasnya tidak akan bekerja ya kalau suhunya masih normal. Jadi nanti kalau pada saat suhunya panas, baru kipasnya baru bekerja muter ya. Biasanya kalau pas dinyalakan pertama, dia akan ngetes ya, istilahnya pos, ngetes semua kipasnya pada kecepatan tinggi. Jadi kayak pendinginan pertama nyebul gitu ya, dan suaranya bising, mungkin ya sekitar setengah menit ya, setengah menit muternya, habis itu terus nanti berhenti. Tapi apalagi kalau berada di ruang server, maka kipasnya tidak bekerja ya, hanya mutar sesekali gitu aja. Ini untuk memasang kabel data ya, ini pasang kabel data SATA, dan ini juga pemasangannya tidak akan mungkin kebalik ya, ini tidak mungkin kebalik kecuali dipaksa ya, dipaksa. Kemudian ini ada SATA yang ada flipnya, penguncinya, tapi ada yang tidak ada ya. Tapi secara normal itu SATA begitu dipasang itu sebetulnya sudah mengunci ya, tidak mungkin akan goyang karena goncangan komputer itu seberapa besar ya, tidak sampai bisa melepas ini ya. Kemudian ini pasang di mainboardnya ya. Kemudian pasang kabel panel di depan. Nah ini panel di depan itu instrumen-instrumen yang ada di depan ya, yang ada di depan. Di sini tombol power, tombol reset, kemudian lampu power, lampu apa namanya, lampu harddisk ya, kemudian lampu ya lampu power, lampu harddisk, cuma 2 itu ya. Nah itu ya, ini jadi di depan ini juga sama, ini harus membaca di buku manualnya. Setiap casing beda, ini bawaannya di casingnya, setiap casing itu beda-beda ya. Ini jadi kabel panel yang ada di depan ini ada tombol power, tombol reset, LED status, speaker. Nah itu. Nah ini contoh untuk pemasangan yang kabel data tadi ya. Ini yang patah, pemasangan patah. Yang perlu diperhatikan adalah ini di sini. Nah ini tidak mungkin kebalik karena ada ini seperti ini modelnya. Kemudian ini juga ya, ini yang kabel floppy drive ya. Letak pemasangannya di sini. Ini juga sama, tidak mungkin kebalik. Kemudian ini yang SATA, bentuknya seperti ini. Jadi ini sudah ada konstruksinya ya, tidak akan mungkin kebalik. Jadi kalau tidak kebalik tidak bisa masuk. Nah ini bentuknya seperti ini.
Jadi ini tidak mungkin akan kebalik. Ya, kemudian ini yang kabel paralel ya, yang kabel istilahnya orang nyebutnya adalah kabel sabuk ya, kabel sabuk. Ini. Kemudian di sini adalah bagian front panelnya. Nah, ini kabel-kabel front panel, ada speaker, ada power switch ya, air disk LED, power LED ya. Ini. Kemudian ada reset ya, ada lagi reset. Nah ini pemasangannya bisa baca dari buku manualnya atau baca di mainboardnya. Kalau di mainboardnya kecil-kecil seperti ini, kita harus bisa baca. Di sini berarti ID LED. Ya. ID LED bisa, ID LED berarti di sini yang atas ini power LED, ini P LED ya, tulisannya tidak kelihatan. Nah ini P LED. Nah ini. Jadi ini plusnya di sini, berarti plusnya ada di sebelah kiri semua. Berarti ini ada plusnya. Jadi nanti masangnya adalah ini adalah untuk air disk LED ya. Kemudian yang ini adalah untuk power LED ya, ini power LED. Ini air disk LED sama power LED tidak boleh kebalik ya, kalau kebalik tidak nyala. Ya. Ini. Biasanya ini power LED ini warnanya merah. LED-nya. Kalau air disk LED hijau ya, atau bisa juga kadang kebalikannya. Nah, kemudian setelah itu di sini ini power switch. Nah, ini power switch ini untuk nyalakan. Jadi tombolnya itu bukan ditekan on off itu ya, tapi cukup disentuh, duduk gitu dong. Kayak kita nyentuh touch di handphone sekarang ya. Gitu. Ini. Dan ini kebalik tidak apa-apa power switch karena dia hanya switch aja, sedikit nyala, sedikit mati. Nah, itu ya. Kemudian ini reset. Ya, ini reset juga. Reset juga kebalik tidak apa-apa nih. Bolak-balik tidak apa-apa. Karena dia hanya switch reset, sedikit reset, sedikit reset. Kemudian yang atas ini adalah speaker. Ini speaker. Ini speaker kalau kebalik juga tidak bunyi ya. Ini merahnya di sini, groundingnya di sini. Ya. Ini ada dua di sini. Biasa kalau misalkan menggunakan yang speaker aktif ya, karena kita menggunakan ini rata-rata di sini hanya speakernya pasif. Kenapa kok speaker pasif? Karena pada saat nyala pertama itu dia hanya butuh indikator ya, informasi bahwa ini sudah bekerja atau untuk menunjukkan errornya apa. Jadi bunyi-bunyi komputer itu merupakan simbol apa ya, Morse ya, untuk komunikasi antara komputer dengan manusia. Jadi bunyi titit, nah itu berarti oke. Tapi nanti kalau melengking tit gitu ya, oh ini berarti apa? VGA-nya bisa, memorinya bisa. Nah, itu. Nah, itu. Tapi kalau sekarang udah jarang sekali terjadi seperti itu ya. Ya kalau mau coba bisa ya. Yang paling mudah adalah memori. Memorinya dilepas. Memorinya dilepas, komputer dinyalakan. Tidak apa-apa. Paling nanti bunyi. Melengking tit. Oh ini berarti memorinya ada trouble. Nah, itu. Ya, kalau prosesornya dilepas ya tidak ada bunyi apa-apa ya. Karena memang otaknya ada di prosesornya itu ya, memori paling memori kalau sekarang, karena mainboard VGA sekarang rata-rata sudah onboard. Kalau dulu VGA-nya kartu, mungkin kartunya masangnya meleset, VGA-nya bisa bunyi sinyal-sinyal Morse-nya itu ya. Kemudian pemasangan USB. Pemasangan USB kalau sudah menggunakan bracket seperti ini lebih mudah ya, ini pemasangannya ini. Tapi ada yang lepasan ini tidak ada, hijau-hijau birunya ini tidak ada. Jadi satu ini untuk dua USB, satu ini untuk dua USB. Nah ini kita bisa pasang. Kalau tidak ada model gini ya satu-satu kita harus hafal urutannya ya, merah, putih, hijau, kemudian ground. Gitu. Jadi, atau kita baca, biasanya di sini ada keterangannya untuk pemasangannya ini di mana gitu ya. Ini ada. Nah ini untuk yang USB ya, nah, USB. Oke, kalau sudah dalam kemudian di
pasang, ditutup, semuanya sudah dirapikan. Kemudian yang terakhir adalah memasang di bagian belakang. Nah, jadi ini casingnya sudah ditutup, di skrup. Kemudian yang terakhir adalah melakukan instalasi kabel yang ada di belakang. Di belakang ini ada VGA, ada USB, ada kabel jaringan, ada speaker, ada mic, ada keyboard, ada mouse. Itu bisa dipasang dulu. Tapi untuk yang terakhir adalah ini, kabel powernya. Kabel powernya ini harus dipasang terakhir, ya, supaya menghindari terjadi hal-hal yang misalkan kalau powernya duluan dinyalakan mungkin nanti langsung nyala gitu atau bagaimana ya. Jadi ini harus dipasang terakhir. Tapi kalau ngelepas kabel power ini dilepas yang pertama kali, ya. Jadi kalau ngelepas kabel power dilepas yang pertama kali. Tapi kalau ngerakit ini kabel power dipasang terakhir, ya, sebelum memasang yang lainnya di sini. Nah ini, kemudian dipasang semuanya. Ini kalau perlu ada expansion USB ya, bisa dipasang juga. Nah ini slot-slotnya, ini VGA disesuaikan posisinya ya. Kemudian keyboard ini juga diposisikan, keyboardnya harus sejajar di sini karena bentuknya ada yang lebih. Keyboard itu yang warnanya ungu ya di sini. Kemudian mouse juga ini USB, kemudian LAN ya ini, kemudian WiFi ya, wireless, dan juga baru terakhir baru power ya. Baru terakhir ini yang gambar pojok kanan bawah ini adalah powernya yang pasang terakhir ya gitu. Ya ini baru yang terakhir di sini ini. Kemudian nah ini sudah selesai. Nah sekarang kita akan saya tunjukkan ya videonya untuk merakit PC ya, merakit PC, rakitan PC. Ini, coba saya putar videonya. Ada assembler komputer, PC assembler. Nah ini ya, ini saya putar. Nah nih, nah ini pada saat kita masang ya, ini dibutuhkan ada nah ini komponen yang akan dipasang ya. Jadi komponen-komponen yang akan dipasang. Kemudian kita juga butuh, ini ada namanya gelang anti statik, harus menggunakan ini ya, gelang anti statik ya. Jadi menghindari supaya istilahnya nggak strom ya gitu. Kemudian setelah itu komponen yang lainnya di sini ada, nanti ada menggunakan, nah ini toolsnya ya, alatnya tadi toolsnya ya, toolsnya bank segala macam ya ini. Kemudian langkah pertama adalah kita siapkan ini untuk casingnya ya. Nah ini casingnya, kemudian ini mainboardnya ya, kemudian ini prosesornya kebetulan masih Intel, ini heatsinknya ya, memori, nah ini kartu VGA, hard disk ya. Ini floppy drive, ini hard drive, CD-ROM ya. Nah, angka pertama adalah yang kita pasang adalah ini dudukan untuk mainboardnya ya, dan ini harus disesuaikan dengan posisi lubang di mainboardnya ya. Posisi lubang di mainboardnya mana, diposisikan dulu, baru dipasang dudukannya ya, untuk menjaga supaya mainboard itu tidak bersentuhan langsung dengan si casingnya ini ya.
Jadi pasang ya, ini dipasang sesuai dengan jumlahnya ya, ini kebutuhannya. Biasanya ini bawaannya casing ya gitu. Kemudian setelah itu baru kita merakit mainboardnya ya, merakit mainboardnya tidak di dalam sini, tapi merakitnya ada di luar dulu ya. Ini merakitnya di luar, kita pasang prosesornya disesuaikan dengan pinnya di sini. Ini kalau yang prosesor Pentium ini, nah ini ada di sini. Biasanya ada satu kaki yang kosong di sini. Nah, kemudian ini dibuka ya modelnya, kemudian dipasang. Ini pasang nggak usah ditekan ya, cukup ditaruh, kalau pas dia akan jatuh sendiri. Baru dikunci. Ya. Setelah itu ini dikasih thermal, ini dikasih thermal pendingin, baru dipasang ini hatchingnya ya, pasang hatchingnya ini, powernya dipasang sudah ini. Nah, setelah itu baru kita masang memori ya. Jadi setelah ini terpasang baru pasang memori. Perhatikan jenis memorinya ya. Jenis memorinya ada yang misalnya DDR atau SDRAM ya, atau yang lainnya ya. Nah ini tidak perlu dikokang ya, begitu ditekan ini pengaitnya langsung ngunci sendiri ya, ini langsung ngunci sendiri. Nah, kalau kita mau buka yang putih-putih ini, pojok kanan sama kirinya ini tinggal ditekan gini, klik, nanti memorinya akan keluar sendiri. Nah, jadi akan terangkat sedikit, nah, baru memorinya kita ambil. Nah ini jumlah memorinya bisa dipasang lebih dari satu ya. Nah ini tergantung kebutuhannya, dan ini bisa dibaca di manual bootnya, kapasitas pemasangan memori berapa jumlahnya ya. Oke, setelah ini terpasang semua ya, baru kita pasang ke casingnya ya. Nah ini penggunaan yang anti statik, ini di gelangnya yang tangan kiri ini ya, ini dia menggunakan anti statik ya. Nah ini kemudian dipasang ya. Kemudian langkah pertama adalah masang front panelnya ini ya, ini mau dipasang mana dulu sih, tidak masalah ya, mau front panelnya mau kabelnya. Kemudian ini instalasi floppy drive ya. Pemasangannya dari luar ya, pasang floppy drive-nya dari luar, kemudian diposisikan yang betul, kemudian dikencangkan di sini, disesuaikan paskanya dengan lubangnya ya. Nah, kemudian dibaut, jenis-jenis bautnya juga khusus ya, seperti yang pertemuan kemarin. Ini untuk harddisk perlu diperhatikan juga, untuk harddisknya ini adalah pengaturan ini jumpernya. Nah ini diatur jumpernya ya, perlu diatur jumpernya. Nah ini pemasangannya harddisk ya. Kemudian diposisikan, nah ini motherboardnya. Kemudian untuk CD-ROM ya, ini CD-ROM juga pemasangannya dari luar ya, ini dari depan ya, pemasangan CD-ROM. Nah ini juga sama, ada jumpernya juga di sini, bagian jumper yang perlu diatur juga. Nah ini kita pasang di sini. Ini nanti videonya saya kopikan ke Anda juga, enggak apa-apa. Bisa di-download ya nanti di Classroom. Nah ini dipasang, kemudian untuk powernya, kabel datanya dipasang juga ya, sesuai dengan arahan tadi ya, di buku manualnya ataupun di petunjuknya. Nah ini, jadi masang CD-ROM, floppy drive ya. Ini, kemudian ini kebetulan videonya yang lama ya, jadi kabelnya masih menggunakan kabel PATA ya, paralel ATA. Tidak ada yang kabel SATA ya, belum ada yang kabel SATA. Kemudian setelah memasang kabel semuanya, baru kita lanjutkan adalah pemasangan power ya,
power ini apa namanya, kabel-kabel powernya ya. Jadi kabel powernya, nah ini pasang, dan ini tidak mungkin kebalik ya, harus sesuai. Biasanya sih kabel warna merah ini akan berdekatan dengan kabel datanya. Ya bukan biasanya, sudah pasti ya, ini berdekatan dengan kabel datanya yang warna merah. Kemudian bagian power di mainboard ini yang terakhir, pasang ya. Nah, setelah selesai pemasangan, dicek, dipastikan, dirapikan. Langkah terakhir adalah pemasangan kartu-kartunya. Ini memasang kartu apa nih, VGA ya. Nah, kebetulan ini VGA-nya masih pakai PCI. Ini kalau yang slot coklat ini adalah AGP. Ini pakainya PCI ya, masih pakai PCI. Kemudian setelah itu ditutup ya, dipastikan sudah rapi semua. Baru langkah yang terakhir adalah memasang instalasi yang ada di belakang ya. Komponen belakang mulai dari keyboard ya, mouse. Nah, habis itu kita lakukan tes ya. Di sini adalah POS ya. POS-nya sudah muncul, power on self test ya. Oke, itu videonya ya. Nah, kalau Anda mau mencoba nanti misalkan untuk merakitnya ya, di sini nanti ada apa namanya, medianya. Kalau misalkan nanti Anda coba mau merakit, nah ini kalau ini yang untuk perakitan komputernya ya. Jadi ini kalau ini mau merakit komputernya, nah ini mulai dari misalkan ya, ini mulai dari pemasang power supply, mainboard. Nah, di sini mainboard ini pasang memori, masang ini ngelepas ya, lepas memori ya, lepas prosesor ya, ini. Nah, ini lepas prosesor. Kemudian kita pasang prosesornya di sini ya, pasang prosesornya ya, pasang heatsinknya di sini. Nah, ini harus dipaskan. Kemudian memasang VGA, ini ngelepas apa namanya, kartu-kartu jaringan, ada kartu VGA, sound, kemudian nanti dipasang, dimana disesuaikan ya, masang. Setelah masang baru kita mur. Nah, kemudian ini cut wireless. Nah, ini ya. Nanti bisa Anda coba ini ya, Anda coba. Kemudian masang ini head drive ya, nanti bisa dicoba. Kemudian masang internal, ada internal kabel. Nah, ini masang internal kabel, ini kalau dilepas ya. Kemudian ada lagi, nah ini dilepasi misalkan ya, ini kabel-kabelnya dilepasi semua bisa ini ya. Setelah itu baru dipasang, misalkan kabel patah di mana ini, nanti pasang kabel ini apa, kabel floppy drive. Nah ini pemasangannya, ini letaknya masangnya harus pas. Nah, kalau udah pas baru dipasang, ini belum. Nah, ini ya, ini harus pas, ini pas ya. Nah, pin nomor 1 di sini, pin nomor 1 di sini berarti ini ada warnanya biru ya, biru ini berarti pin nomor 1-nya. Nah, ini belum pas ya, ini ngepaskinnya agak susah. Nah, masuk ya gitu. Kemudian ini diklik, nanti pasang ke sini. Ini juga sama ya, sama.
dipaskan di mana pin nomor satunya ada di sini ya, karena powernya ada di sini dekat ya, pin nomor 1. Nah, pasang ya. Kemudian setelah ini kita pasang kabel floppy ini apa, disk drive ya, CD-ROM. Kemudian kita pasang ini untuk SATA-nya. Nah, ini tidak mungkin kebalik juga. Jadi posisinya ini kayak bentuk L, ini ada siku bentuk L gini ya. Tidak mungkin kebalik. Jadi kalau kita masangnya seperti ini, gini ya. Ini dipasang, dia tidak akan masuk. Tapi kalau posisinya gini benar, pasang, nah baru dia masuk. Ya. Kemudian ini dipasang di ini di mana? Harddisknya. Di harddisknya juga sama, tidak mungkin kebalik ya. Pasang baru dia bisa masuk. Kemudian setelah ini pasang apa lagi nih, power. Nah ini powernya, ini pasang ke sini. Nah ini juga sama, power. Kemudian ini pasang ke sini powernya ya. Nah, ini. Kemudian ini untuk auxiliary-nya pasang ke sini ya. Ini ada penguncinya ya, ini ada penguncinya, nanti Anda bisa amati. Nah ini penguncinya nanti kalau mau melepas ini ditekan dulu tuasnya, baru dia akan buka kuncinya ini ya. Ini pasang, dia kunci. Kemudian ini untuk powernya, nah ini juga sama, ini ada tuas penguncinya ya, yang di sebelah sana baru masuk ya, itu. Kemudian apalagi nih, ini sudah semua ya. Nah ini sudah. Kemudian bagian eksternal, nah ini nanti bisa juga dicoba eksternal kabel. Eksternalnya nanti apa? Ini misalkan mau masang belakangnya ya. Ini ngelepasi dulu. Nah ini di murnya dilepas. Ini dilepas. USB dilepas. Kemudian kabel mouse dilepas ya, keyboard dilepas, ini powernya dilepas. Nah, ini wifi-nya dilepas. Nah sekarang kita mulai pasang satu-satu ya, keyboardnya. Nah, ini keyboard dipasang. Nah ini ada bentuknya, keyboard ini ada bentuknya yang pipih ya. Ini adalah permukaan yang di bagian atas, dia nanti ini sejajar dengan mainboard ya, sejajar dengan mainboard. Ini nah, pasang baru dia masuk. Kebetulan juga dengan mouse juga ya, ini mouse juga sama, mouse ini juga sama. Nah ini pasangnya gini, pasang baru masuk ya, gitu. Nanti bisa Anda coba ini USB ya, letaknya masang. Kalau USB sih sudah sering ya masang USB, terutama di pakai flash disk ya, pasang flash disk. Kemudian Ethernet ya, di sini Ethernet juga. Ini ada bagian yang pipih penguncinya ya. Nah ini pasang. Kemudian WiFi, ini WiFi-nya. Yang terakhir adalah powernya. Oke, pasang. Oke, mungkin itu ya, nanti bisa Anda coba ya pada video-videonya ini atau simulasinya. Anda bisa coba untuk menggantikan praktikum ya. Ini bisa dicoba simulasinya. Ini yang desktop ya, nanti ada lagi yang simulasi yang laptop ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan video kali ini ya. Nanti bisa kita sambung pada pertemuan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan video selanjutnya.